Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 Psikologi Lintas Budaya C akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dan hasil penelitian lintas budaya kelas C kelompok 4 mengenai gambaran self-efikasi pada pemuda Minangkabau yang mengikuti pencaksilat. Berikut anggota dari kelompok 4, yaitu ada Primatasya Nabila dan ada saya sendiri Nadira Aziza dari kelompok 4 Psikologi Lintas Budaya C. Nah, yang akan kelompok bahas mengenai gambaran ini terdiri dari 6 hal, dimulai dari abstrak sampai dengan kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Pencaksilat berhubungan dengan budaya dan mental spiritual. Maka, silat ini dijadikan sebagai salah satu cara yang membentuk watak dan karakter individu. Pembentukan individu melalui ajaran pencaksilat mampu mengembangkan nilai-nilai karakter dan self-efikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran self-efikasi pada pemuda Minangkabau yang mengikuti pencaksilat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari seorang pelatih silat dan seorang pemuda yang berlatih silat yang merupakan orang asli Minangkabau dan memahami pencaksilat. Penelitian ini dilaksanakan di sasaran atau perguruan silat Ilmu Manih, dan di perguruan ini silat yang digunakan merupakan silat pawah. Pembentukan watak, karakter, budaya, serta mental spiritual dari mengikuti latihan pencaksilat ini, individu juga memiliki pembentukan mengenai self-efikasi. Self-efikasi terdiri dari beberapa dimensi yang tergambarkan oleh salah satu pemuda yang mengikuti pelatihan sasaran pencaksilat Lima Manis ini. Nah, untuk mengenai hasilnya akan dibahas di bagian berikutnya. Berikutnya mengenai pendahuluan. Pencaksilat merupakan kesenian eh, dan olahraga bela diri yang bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya, menurut Kriswanto tahun 2015. Pencaksilat ini dijadikan sebagai sarana pendidikan yang berbasis mental dan spiritual guna mengasah individu agar berbudi luhur dan mengamalkan falsafah kebudayaan. Sile bukan hanya sekedar olahraga permainan, namun juga memerlukan ketangkasan menyerang dan membela, serta merupakan bagian seni bela diri atau art material. Di masing-masing wilayah. Nah, dikarenakan pencaksilat ini berhubungan dengan budaya dan mental spiritual, maka silat ini dijadikan sebagai salah satu cara untuk membentuk watak dan karakter individu. Pembentukan individu melalui ajaran pencaksilat ini juga mampu mengembangkan nilai-nilai karakter dan self-efikasi. Di masing-masing wilayah Indonesia sendiri memiliki beragam nama dan jenis pencaksilat yang memiliki keunikannya masing-masing. Di Sumatera Barat atau Minangkabau sendiri, terdapat berbagai jenis sile, yaitu sile atau silat, yaitu terdiri dari sile harimau, sile pawuh, sile tuwo, sile siratala, dan sile lantau. Apabila individu memiliki keyakinan akan dirinya, maka ia akan mempunyai sikap disiplin dan konsisten. Menurut Maksum dan Priambodo, jika individu tersebut konsisten dan yakin dengan kemampuannya, maka ia akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Self-efikasi ini memiliki peran yang penting dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dasar dalam hubungannya berlatih pencaksilat dari kecil. Hal ini karena pencaksilat bukan hanya mengajarkan terkait olahraga saja, melainkan juga mengajarkan tentang nilai mental dan spiritual serta kebudayaan dan adab. Berikutnya yaitu metode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di perguruan silat Lima Manis yang berlokasi di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Adapun subjek yang digunakan yaitu seorang pelatih silat dan seorang pemuda yang mengikuti silat, serta merupakan individu yang bersuku Minangkabau, memahami ilmu mengenai kesenian pencak silat dan berlokasi di Padang. Berikutnya, teknik sampling yang digunakan merupakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji triangulasi. Berikutnya membahas tentang hasil. Penelitian ini
dilaksanakan di sasaran atau perguruan lima manis. Di perguruan ini, sila yang digunakan adalah sila pauh. Dasar penggunaan sila pauh ini sesuai dengan nama sasaran atau di mana tempat sasaran itu dilaksanakan. Sila pauh ini juga dikenal sebagai sila langkah 4 karena berhubungan dan memiliki dasar yang sama mengenai peribahasa Minang yaitu katonan ampe, bahwa yang kecil dikasihi, yang sama besar dihargai, yang tua dihormati, dan yang malereng disegani. Di Minangkabau, silat tidak hanya mengenai tradisi, tetapi juga mengajarkan adab. Laki-laki Minangkabau sangat dianjurkan untuk mengikuti atau bisa melakukan silat. Hal ini karena mereka harus dibekali dengan adab dan ilmu bela diri, karena Minangkabau itu memiliki kebiasaan merantau. Dapat dikatakan, apabila pemuda Minangkabau sudah dibekali ilmu silat sejak kecil, maka akan terbentuk juga adab yang baik bahwa ia kemana saja pun pergi, adab itu masih ada dan terbawa. Dan mereka cenderung bisa membela diri jika ada musuh menyerang. Adab yang diajarkan pada sila ini berupa tata cara berbicara atau etika, tata cara berpakaian, berperilaku, dan disiplin untuk mengikuti sholat 5 waktu. Mengenai keyakinan mengatasi kesulitan atau dimensi level pada pemuda yang mengikuti pencaksilat, salah satunya yaitu menjelaskan tentang dimensi level, yaitu yang mengacu pada kesulitan yang dihadapi mengenai gerakan silat. Pada pemuda ini, menyatakan bahwa dirinya dapat mengatasi kesulitan atau dimensi level yang dapat mengatasi kesulitan dengan baik. Pemuda juga menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk mempelajari gerakan silat yang sulit terlebih dahulu, kemudian menghafalkan yang lebih mudah. Menjelaskan jika mengalami kesulitan belum mampu melakukan gerakan dengan baik, pemuda tersebut akan terus mengulang sampai bisa dan dengan kemauan sendiri untuk mengulanginya. Ada dimensi generality yang mengacu pada variasi situasi individu yang merasa yakin terhadap kemampuannya. Pemuda menjelaskan bahwa ketika ia masih eee, awal-awal atau ketika memiliki hambatan dan belum yakin dengan kemampuannya, ia akan terus eee, membangkitkan semangatnya, dan berusaha untuk yakin dengan kemampuannya. Bahkan ketika ia mengalami cedera pun, eee, dia pun tetap memiliki kemampuan yang dia pun yakin dengan kemampuannya dan tetap yakin melakukannya dengan baik dalam gerakan silat ini. Ia juga ingin bahwa sasaran atau perguruan silat yang ia jalani atau tempat latihannya ini, bangkit dan diketahui oleh orang banyak. Terakhir, mengenai dimensi verifikasi yaitu strength, yang mengacu pada kekuatan dari efikasi diri seseorang ketika berhadapan dengan tugas atau permasalahan tertentu, dirinya dapat mengatasi permasalahan itu dengan baik. Digambarkan dengan ketika ia pergi latihan pencaksilat, ia tidak memiliki permasalahan atau tidak memiliki hambatan. Jika ia mengalami kesalahan saat melakukan gerakan silat, ia memaklumi hal tersebut karena itu merupakan bagian dari pembelajaran. Pemuda ini juga pernah mengikuti atau mengalami permasalahan ketika sedang mengikuti festival. Namun, pemuda dapat mengatasinya dengan tetap bersemangat sehingga rasa gugup atau rasa yang timbul pada ingin mengikuti festival itu mulai berkurang. Mengenai permasalahan yang mungkin awal muncul seperti rasa malas, pemuda sendiri belum memiliki rasa malas untuk mengikuti latihan karena ia memang mengikuti pelatihan silat ini atas kemauan sendiri. Berikutnya, tentang diskusi. Budaya dapat dipelajari melalui proses sosialisasi, meliputi proses belajar, kemudian sikap, eee nilai dan sistem kepercayaan. Menurut Sarwono tahun 2016, apabila individu mengadopsi dan mengaplikasikan norma, sikap, nilai, dan sistem kepercayaan dalam kehidupannya sebagai hasil sosialisasi, maka disebut dengan enkulturasi. Enkulturasi ini melibatkan orang tua, keluarga, teman, guru, tetangga, dan media massa.
Salah satu bentuk mempelajari budaya agar dapat terlaksana enkulturasi yaitu dengan mengikuti latihan pencaksilat. Hal ini karena pencaksilat akan membantu individu sedari dini atau sedari awal, sedari kecil, untuk mengenal budaya dan dapat mengaplikasikan budaya serta nilai-nilai yang diperoleh di pencaksilat ke kehidupan sehari-hari. Di Minangkabau, istilah pencaksilat ini dikenal dengan nama sile yang dianjurkan bagi pemuda Minangkabau. Karena masyarakat Minangkabau ini menganggap bahwa laki-laki yang sudah balik dianjurkan untuk merantau dan sehingga perlu diberikan bekal-bekal tertentu untuk dasar bagi pemuda sebelum merantau. Dari banyak jenis sile Minangkabau, terdapat jenis sile yang disebut sile pawah. Sile Pawai ini merupakan gabungan dari beberapa tradisi yang lain seperti Sile Kumango, Sile Harimau, Sile Lantau, dan lain-lain. Sile Pawo juga digunakan sebagai tradisi yang diwariskan kepada generasi muda agar budaya tradisional Minangkabau tetap terjaga. Sile tidak hanya mengajarkan gerakan saja, tapi juga mengajarkan eh, adab dan kegunaan dari gerakan tersebut di kehidupan sehari-hari. Selama mempelajari sile, pemuda akan mampu mengendalikan emosi dan beradaptasi di segala situasi. Apabila semakin bagus keterampilan sile pemuda Minangkabau, akan berpengaruh pada pembawaan dirinya baik dari kecakapan maupun tindakan. Hal ini tentunya akan membentuk self-efikasi pada pemuda yang mengikuti sile. Pemuda yang mengikuti sile akan memiliki keyakinan akan kemampuannya dalam melakukan sile atau dalam basile. Tidak hanya itu, self-efikasi yang baik dari pemuda Minangkabau yang mengikuti sile juga menentukan keberhasilan mereka dalam menguasai keterampilan sile. Individu yang mengikuti silat akan mudah membentuk self-efikasi akan keterampilan yang ia peroleh. Ia pun juga akan memiliki efikasi diri yang kuat dan menghasilkan sikap yang disiplin, konsisten, dan bersikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki keyakinan akan kemampuannya yang membantu ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan melakukan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian tingkat efikasi diri ini. Dapat dikatakan bahwa selama mengikuti pencaksilat, terbentuk mental dan perilaku yang baik bagi pemuda. Hal ini mendorong pemuda untuk bisa berlatih dan memiliki keinginan yang kuat untuk mampu mempelajari keterampilan silat. Pada akhirnya, pemuda yang mengikuti silat memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya terkait penguasaan silat yang mendorong pada self-efikasi yang baik pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemuda Minangkabau yang mengikuti silat memiliki self-efikasi yang tinggi karena mencapai semua tiga dimensi terdiri level, generality, dan strength yang ada dari efikasi diri atau self-efikasi ini. Pada kesimpulan, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa gambaran self-efikasi pada pemuda Minangkabau yang mengikuti pencaksilat ini diperoleh bahwa individu yang mengikuti pelatihan bela diri silat memiliki tingkat self-efikasi yang cenderung tinggi dari tiga dimensi yang ada, yaitu dari dimensi level, dimensi generality, dan dimensi strength. Mungkin sekian dari kelompok 4 dari saya dan Aprima Tasya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.